menorehkan pencapaian dengan mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Top Digital Implementation 2020 on Business Solution Sector dan Top Leader on Digital Implementation kepada Tata Kartadibrata. SM! Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website Esteem di www.esteem-software.com atau di sosial media Esteem lainnya. Hai, selamat datang pada training Mitra Text. Sebagai informasi, training kami memiliki banyak tema menarik yang bisa Anda ikuti, seperti ITIL Introduction, COBIT Introduction, EA Introduction, ISO 20000 Introduction, ISO 27001 Introduction, Upskilling IT Personnel using SFIA, Project Management Introduction, Continuity Management Introduction, IT Service Management Bootcamp, COBIT 2019 Bootcamp, Service Management System atau SMS, ISO 20000 Certification Readiness Checklist, Service Operation, Service Catalog and SLA, IT Asset and Configuration Management, Financial Management for IT Services, COBIT 2019 Assessment, Fokus Area DevOps, Organizational Change Management, COBIT 5 Assessment, Fokus Area INT Risk, Communication Skills for IT Staff, High Impact Presentation with PowerPoint, High Impact Presentation with PowerPoint Mini Bootcamp, COBIT 2019 Design Factors, Fokus Area Small Medium Enterprise, Fokus Area Information Security, Business Architecture, Data Architecture, EA Maturity Assessment, Teknologi Architecture, Application Architecture, cara membuat workflow menggunakan notasi BPMN, Information Security Management System atau ISMS, Project Management Bootcamp, ISO 27001 Certification Readiness Checklist, membuat perencanaan project dengan Microsoft Project, Business Impact Analysis, Introduction to Java Programming for Beginners, UI Design using Figma, Introduction to Database for Beginners, Java Programming Bootcamp, Product Management Bootcamp, Database PostgreSQL Bootcamp, Introduction to Process Improvement, Process Improvement menggunakan CEM Method, gajian terus bisa kaya, kelas karyawan sukses, kelas business owner sukses, dan kelas investor santuy. Untuk info lebih lanjut mengenai pendaftaran bisa dicek melalui website kami di www.mitratext.id/training. Selamat mendaftar! Hai, selamat datang pada training Mitra Text. Sebelum training ini dimulai, mari kita saksikan profil trainer hari ini. Tata Kartadibrata sebagai co-founder dan CEO di PT Lemurian Inovasi Teknologi yang telah berkecimpung di dunia IT, khususnya programming selama lebih dari 19 tahun. Tata Kartadibrata telah menghasilkan banyak aplikasi yang digunakan di banyak perusahaan besar di Indonesia. Aplikasi tersebut yaitu Esteem, Indis, Rantai Pasok, Ascen, dan masih banyak lagi.
Tata Karta Dibrata memiliki keahlian di bidang database, programming language, IBM BPM product, platforms and operating systems, dan server software. Selamat datang pada training Mitratex. Sebelum training ini dimulai, mari kita saksikan profil trainer hari ini. Rama Ambara sebagai seorang GM Business Solution yang telah berkecimpung di bidang IT selama lebih dari 18 tahun. Rama Ambara menyelesaikan pendidikan S2-nya dengan gelar Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara. Berikut ini adalah berbagai sertifikat profesional yang dimiliki oleh Rama Ambara. Oracle SOA Infrastructure Implementation Certified Expert, Oracle Exalogic Elastic Cloud Specialist, Oracle Unified BPM Suite Specialist, Oracle Service Oriented Architecture Specialist, IBM Certified Associate BPM Analyst, IBM Certified Solution Implementer, IBM Certified SOA Solution Designer, IBM Certified Database Associate DB2, IBM Information Management DB2 Technical Professional, IBM Certified System Administrator Web Spec. Tujuh dari 10 perusahaan masih menjalankan proses IT secara manual. Tidak mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan ITSM, tidak melakukan integrasi aplikasi karena biaya yang mahal. Hal tersebut membuat pengelolaan IT perusahaan menjadi lambat dan tidak terkelola dengan baik. Namun tidak perlu khawatir karena ada S-Team yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. S-Team adalah Enterprise IT Service Management Tools untuk membantu menjalankan tata kelola IT maupun manajemen IT suatu organisasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, dan operasional teknologi informasi dan bisnis. S-Team merupakan produk yang bisa digunakan untuk mengotomasi proses-proses dan fungsi-fungsi yang terdapat dalam ITIL, serta framework lainnya seperti pengelolaan proyek dalam PMBOK, pengelolaan enterprise architecture seperti TOGAF, dan pengelolaan pengembangan sistem seperti CMMI. S-Team merupakan ITSM tools terlengkap yang dapat membantu mengimplementasikan proses pengelolaan layanan IT di perusahaan Anda dengan harga yang kompetitif. S-Team memiliki banyak modul yang dikemas dalam beberapa paket, diantaranya yaitu IT Operations Management, Service Infrastructure Management, Service Portfolio and Project Management, Strategy and Architecture Management, Organization and Resource Management, dan masih banyak lagi. S-Team dirancang oleh para ahli di bidangnya, yaitu Dr. Dede Mulyana, Excellence Concept, Febi Febrianti, Practical Approach, Asri Ratnianingsih, Rapid Implementation, dan Tata Karta Dibrata Powerful Program. S-Team sudah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya yaitu penghargaan Rekor Muri sebagai program komputer IT Service Management pertama di Indonesia. Penghargaan Top Digital Awards. Dalam ajang ini, S-Team menorehkan pencapaian dengan mendapatkan dua penghargaan, yaitu Top Digital Implementation 2020 on Business Solution Sector dan Top Leader on Digital Implementation kepada Tata Karta Dibrata. SM. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat datang di training Introduction to Java Programming for Beginning. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita, yaitu Pak Tata Kartadibrata untuk memulai sesinya. Selamat malam semuanya ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya dengan Tata dari PT Lemurian Inovasi Teknologi. Jadi pada sesi ini saya akan coba share tentang bahasa pemrograman utama yang dipakai di perusahaan kami. Gitu. Jadi bahasa utamanya itu yaitu bahasa Java. Makanya malam ini judulnya juga spesifik ya. Jadi tentang Introduction to Java. Karena waktunya cuma 2 jam, nanti mungkin kesempatannya itu kali ini tidak akan terlalu detail, tapi setidaknya harapan kami bisa memberikan gambaran tentang bahasa pemrograman Java itu sendiri gitu ya. Karena untuk detailnya nanti sebenarnya akan ada bootcamp yang berlangsung selama 12 sesi pertemuan gitu. Nah, untuk sesinya sendiri itu nanti akan ada 2 sesi, yaitu sesi yang Java dasar itu akan dibawakan oleh saya. Nanti untuk yang next-nya akan dibawakan oleh Pak Rama Ambara. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Selamat malam Pak Rama. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin share sedikit tentang apa yang sudah kami buat menggunakan Java ya. Jadi Java ini adalah bahasa pemrograman utama yang mendasari dari produk-produk yang kami bangun gitu. Nah, salah satunya itu yaitu Esteem. Nah, jadi Esteem ini adalah produk ITSM yang dibangun menggunakan framework ZK atau ZCOS, di mana ZCOS ini merupakan salah satu framework web dari Java gitu ya. ZCOS, tulisannya ZCOS. Nah, eh, nah, ini adalah list customer pengguna produk Esteem yang berada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi ada BUMN gitu kan, ada swasta, pemerintahan, sektornya juga lengkap ya. Jadi ada banking, ada penerbangan, ada telco gitu kan, ada pelabuhan juga. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Esteem ini kami mulai develop dan launching di tahun 2017. Jadi sudah berjalan sekitar 5 tahun ya. Sedangkan untuk nama versioningnya kami berinisiatif untuk ngambil dari nama-nama suku yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi di sini ada Asmat, ada Baduy, Caniago gitu kan, dan terakhir Dayak gitu. Nah, untuk Esteem sendiri itu sudah mendapatkan penghargaan dari MURI, yaitu rekor program komputer ITS yang pertama di Indonesia. Jadi insya Allah manfaat produknya sudah dirasakan oleh banyak orang ya, seperti itu. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi Java, saya ingin polling terlebih dahulu ya rekan-rekan supaya tahu nanti level penjelasannya itu sampai mana. Nah, mungkin silakan Mbak Gevira ya di launching pollingnya, Mbak. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Jadi oke masih jalan ya ini ya pollingnya. Oke, sudah semua. Nah, ini saya lihat di sini, oh masih jalan. Oke,
Ini udah hampir semua sih ya. Jadi di sini saya lihat ada 68% yang sudah belajar programming, yang belum di sini ada 32. Nah, dan di sini rata-rata PHP ya, PHP, tapi ada juga yang belum semuanya gitu. Nah, ini mungkin karena memang ini introduction ya, jadi saya akan coba bawakan mungkin tidak terlalu detail dan teknis ya, supaya mudah dicerna lah gitu. Oke, terima kasih atas jawaban polling teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke introduction Java-nya ya. Nah, jadi untuk sesi awal kita akan coba membahas tentang 4 hal ya. Jadi yang satu ini, yang pertama itu penjelasannya tentang fitur apa yang ada di Java gitu kan. Lalu yang kedua konsep dari create once run anywhere. Lalu yang ketiga konsep tentang JVM gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti juga. Lalu tentang garbage collection ya. Garbage collection ini memang untuk yang belum pernah touch ke programming, kayaknya sih udah lumayan teknis ya dengan bahasa-bahasa ini. Jadi tapi nanti saya coba menggunakan analogi gitu kan supaya bisa dimengerti ya. Gitu. Oke. Jadi apa itu Java gitu kan? Nah, Java itu adalah bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang high level. Jadi di dalamnya terdapat aturan dan sintaks yang menjembatani kita bisa berkomunikasi dengan mesin gitu. Kan ada tuh bahasa assembler gitu kan. Nah itu masuknya ke bahasa low level gitu. Jadi bahasa low level itu lebih mendekati mesin gitu. Jadi sintaks-sintaksnya itu agak susah dimengerti oleh manusia lah gitu kan. Itu bahasa assembler ya. Nah, kalau Java itu sintaksnya cenderung lebih bisa dimengerti oleh manusia. Misalnya kita ingin membuat logic untuk menampilkan sebuah kata gitu kan, yang berulang-ulang. Nah, maka di situ ada looping tuh, ada looping for atau while gitu kan, atau do while. Lalu ada juga logic kondisi, misalnya kalau misalnya terpenuhi akan melakukan apa gitu kan. Kalau tidak terpenuhi akan melakukan apa gitu. Nah, itu di Java itu kalau di-compare dengan yang bahasa low level tadi misalnya assembler itu lebih manusiawi gitu. Jadi istilahnya bisa lebih dimengerti lah gitu. Oke ya, coba pelan-pelan. Nah, jadi kalau di-compare dengan terkait sintak gitu kan. Nah, Java ini sebenarnya lebih mirip dengan bahasa C++. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang udah pernah belajar programming. Jadi bahasa C++ ini sintak-sintaknya itu lebih mirip dengan Java gitu kan. Karena memang Java ini sebenarnya transformasi dari bahasa C++ gitu. Nah, dan C++ sendiri itu tadinya dari bahasa C gitu. Jadi transformasi dari bahasa C juga awalnya. Nah, kalau bahasa C dan C++ itu lebih banyak dipakai untuk membuat operating system ya. Jadi kayak Windows gitu kan, Linux gitu kan. Nah, itu dasar utamanya itu dari bahasa C itu gitu. Nah, Java ini bisa juga dibuat untuk membuat aplikasi applet ya. Jadi applet ini itu merupakan Java class gitu kan, yang bisa ditempelin di browser. Jadi nanti running di browser, tapi bisa juga running sebagai desktop application. Gitu. Ya, next. Nah, kita masuk ke bahasan tentang JRE ya. Jadi JRE ini singkatan dari Java Runtime Environment atau Java Virtual Machine ya, Java Virtual Machine menyebutnya. Jadi apa sih JRE ini gitu kan? Nah, JRE ini adalah sebagai jembatan untuk translator ya, interpreter lah ininya pastinya. Jadi menginterpretasi kode-kode byte yang sudah di-compile gitu kan. Jadi compile itu proses untuk merubah plain code menjadi compile code gitu. Jadi sudah siap untuk dibaca oleh mesin gitu. Nah, translatornya itu adalah si
JRE ini gitu, kayak gitu. Makanya Java ini memiliki istilah write once run anywhere gitu kan, karena kita memang cuma coding sekali gitu kan, nanti bisa berjalan di setiap OS gitu, asal memiliki JVM. Karena memang setiap OS itu sudah ada JVM-nya sendiri-sendiri, jadi kayak Linux itu kan, Windows gitu. Ada juga ya OS-OS lain gitu, itu ada JVM-nya sendiri gitu. Jadi si provider JDK itu sudah menyediakan untuk berbagai versi operating system yang berbeda gitu. Oke. Jadi nah, kalau misalnya kita mau menginstal JRE gitu kan, nah itu biasanya akan menjadi bagian dari JDK yang namanya JDK itu Java Development Kit gitu kan. Nah di dalam JDK itu biasanya sudah include juga JRE gitu kan. Nah fungsi dari JDK atau Java Development Kit itu adalah untuk dia bisa mengkompilasi di dalamnya, mengkompilasi. Tapi kalau misalnya JRE itu cuman menginterpretasi saja. Kalau JDK itu bisa sebagai interpreter juga, sama kayak JDK. Perbedaannya di situ salah satunya, JDK dan JRE. Ya, next ya. Oke, kita masuk ke garbage collection. Jadi di Java itu ada istilah garbage collection gitu kan. Sesuai namanya ya, garbage collection itu mengumpulkan sampah gitu kan. Jadi kalau istilah di Windows itu mungkin defrag ya, yang pernah dengar ya. Jadi dia akan mencoba untuk membersihkan penggunaan memori yang sudah tidak terpakai lagi tuh, sehingga nanti penggunaan memori oleh Java itu lebih compact gitu. Jadi nggak terpecah lah gitu kan, supaya nanti yang memang sudah tidak terpakai itu ya udah, maksudnya tidak makan memori lagi gitu. Karena si GC ini, proses garbage collection, itu akan mengecek dan membersihkan memori yang sudah tidak terpakai tadi gitu. Nah, sebenarnya garbage collection ini ada kaitannya dengan JDK yang tadi saya bahas gitu kan. JDK kan singkatan dari Java Development Kit gitu kan. Nah, beda provider itu JDK-nya beda. Jadi ada Oracle gitu kan, ada Sun. Oracle itu Sun, sorry. Jadi Oracle itu mengakuisisi Java yang dimiliki oleh Sun ya sebelumnya. Lalu ada IBM JDK gitu kan. Lalu kalau di Linux itu atau di Windows juga ada sih OpenJDK. Nah ini versi gratisan ya gitu. Nah, tiap provider itu memiliki algoritma garbage collection yang berbeda-beda gitu. Jadi dia ada yang nunggu nih sampai hampir mendekati maksimum JVM gitu kan. Ada juga yang secara periodik dia itu akan mempertahankan penggunaan, misalnya nih sudah sampai 2 giga, dia otomatis akan terjadi garbage collection gitu kan. Seperti itu. Nah, ini algoritma ini sebenarnya ada plus minusnya sih, karena garbage collection ini dia secara tidak langsung akan memberhentikan sejenak ya proses yang terjadi di dalamnya gitu. Kayak gitu. Oke. Next. Nah, kita coba masuk ke sintaks Java ya. Ini adalah simple sintaks Java. Jadi di sini saya coba tampilkan dua kelas, yaitu kelas test greeting dan kelas greeting.java gitu. Nah, kalau aplikasi Java itu agar bisa di running gitu kan di konsol terutama, nah itu harus memiliki satu main method gitu. Nah, makanya di sini ada public static void main lalu string args. Nah, ini udah baku ya seperti ini ya, sintaksnya seperti ini. Nah, lalu di dalam ini di dalamnya itu akan dijalankan sintaks lainnya. Contohnya kalau yang ini akan menginstansiasi ya, di Java itu ada istilahnya instansiasi, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Menginstansiasi satu kelas namanya greeting.java tadi gitu. Nah, ini jadi kelas lain itu bisa dipanggil dari si main method ini
gitu. Jadi ketika di running dia pasti akan mencari si main method ini dulu pertama kali. Nah, sesudah dapat dia akan mengeksekusi sintak-sintak yang di dalamnya gitu. Jadi memang public static void main ini adalah gerbang utamanya ya ketika kita akan menjalankan aplikasi konsol gitu. Seperti itu. Nah, di sini kan si main method itu memanggil kelas greeting, lalu terinstansiasi jadi variabel hello gitu kan. Nah, si hello ini dia manggil metode greet yang ada di dalam kelas greeting tadi. Itu. Nah, makanya nanti ketika dijalankan itu akan menampilkan word hi ini nih yang ada di dalam metode greet ini gitu kan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya struktur dasar banget nih. Jadi di sini ada kelas itu punya main method. Main method ini di dalamnya ada ada sintak untuk memanggil kelas gitu kan, kelas lain gitu. Nah, nanti aturan-aturan lebih detailnya di next slide ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita sudah lihat ya barusan tadi simple program Java itu seperti apa. Nah, ini akan saya coba jelaskan struktur dari file Java gitu ya. Jadi struktur dari Java itu sendiri sebenarnya terdiri dari 3 besaran. Pertama itu package gitu kan. Package, lalu ada import declaration gitu kan ya. Yang ketiga itu adalah class declaration itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini kelas namanya kelas vehicle capacity report. Nah, ini berada di dalam package shipping reports gitu. Nah, lalu dia mengimport beberapa kelas lain yang ada di library gitu kan. Jadi di Java itu ada istilah library. Nah, ini sebenarnya library ini kumpulan dari function-function yang sudah dibuat sebelumnya gitu kan dan dibakukan dan bisa digunakan ulang oleh kelas lain gitu. Jadi makanya di Java itu ada istilah reusable ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kan kita lihat ada package, lalu import declaration, ada class declaration, di dalamnya ada satu property ya atau variables, lalu ada function, satu method gitu, generate report. Oke. Nah, di sini kan ada package ya. Package itu yang paling atas ini yang keywordnya package, lalu diikutin oleh shipping.reports gitu. Nah, kita akan masuk sedikit lebih dalam penjelasan tentang package. Jadi apa package itu gitu kan? Nah, kenapa harus disimpan di dalam package gitu? Nah, package ini sebenarnya folder ya kalau misalnya kita lihat dalam fisiknya gitu kan. Jadi bisa jadi ada kelas yang sama tapi dia berada di package yang berbeda karena aturannya di Java itu tidak boleh kelas yang sama di dalam package yang sama gitu. Nah, makanya dengan strukturisasi dari package ini itu memungkinkan kita untuk membuat atau mengklasifikasikan gitu kan, menstrukturkan lah package kelas-kelas Java itu supaya lebih manageable gitu kan. Misalnya di sini kan ada package nih, package utamanya shipping gitu. Lalu di sini sub package-nya ada GUI gitu kan. Lalu ada domain, nah di dalamnya ada kelas-kelas tuh kayak misalnya vehicle, company gitu kan, truck, Everbytes gitu. Nah, itu strukturnya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita lihat struktur fisik di dalam kalau Windows itu di Windows Explorer gitu kan. Nah, itu kelihatan tuh seperti apa ininya sub-sub foldernya kayak gitu. Jadi package itu sebenarnya untuk menstrukturisasi dari aplikasi aplikasi Java ya. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini contohnya adalah directory layout yang tadi sempat saya bahas. Jadi di sini kalau ini strukturnya itu adalah shipping. Shipping itu utamanya, lalu ada sub package ya, istilahnya sub package itu di sini ada domain,
ada GUI gitu kan, ada repost. Nah, di sini mungkin bisa dilihat sendiri ya. Jadi dengan strukturisasi package seperti ini itu jadi lebih terklasifikasi. Misalnya tentang reports nih. Nah, itu kelas-kelas tentang reports ya udah adanya di package sub package report gitu kan. Tentang domain nih, misalnya ada company, refer badge gitu kan. Nah, itu ada di domain. Jadi nanti ketika kita ingin mengedit gitu kan, atau misalnya memperbarui atau nambah gitu kan, ada modul baru. Nah, ini dengan package ini jadi kita bisa enak gitu. Kan kebayang tuh kalau misalnya semua kelas itu disimpan di dalam satu folder gitu kan, seperti apa gitu, misalnya ada ribuan gitu, terus cara nyarinya juga gimana gitu. Jadi kurang bagus gitu secara strukturisasinya gitu, dan tidak manageable gitu ya, seperti itu. Nah, oke ya, dari paparan yang tadi, jadi saya coba akan recap ya. Di sini ada kita mengenal istilah kelas gitu. Nah, kelas ini adalah berupa source code blueprint gitu kan, yang nanti itu akan diinstansiasi menjadi objek gitu. Nah, di sini kan ada istilah kelas, lalu ada istilah objek gitu kan. Jadi objek ini udah reside di memori nih, tidak berbentuk fisik lagi gitu kan. Jadi kelas diinstansiasi jadi objek gitu kan. Gitu. Nah, ini sebenarnya objek ini adalah representasi dari kelas itu, tapi sudah berada di memori gitu. Nah, di dalam kelas itu ada atribut gitu kan. Atribut ini biasa disebut variabel gitu ya. Lalu ada juga metode yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi metode ini fungsinya adalah di dalamnya kita bisa menyimpan algoritma lah. Di dalamnya sintak-sintak itu berada gitu ya di metode-metode. Kalau atribut kan tadi untuk menyimpan data ya. Atribut atau variabel itu untuk menyimpan data atau value gitu kan. Nah, untuk proses sendiri itu ada di dalam metode gitu. Lalu di sini ada istilah konstruktor gitu kan. Nah, konstruktor ini sebenarnya metode juga gitu kan. Metode tapi memiliki nama yang persis sama dengan nama kelasnya gitu. Karena salah satu aturan di Java itu nama kelas gitu ya. Tadi kan ada public class gitu kan, nama kelasnya apa. Nah, itu harus persis sama dengan nama file dari physical filenya itu gitu. Jadi nama filenya itu harus sama dengan nama kelas dari si Java itu gitu ya. Kalau misalnya dia ada beda dikit aja, nah itu udah nggak bisa tuh, akan error gitu. Seperti itu. Nah, itu konstruktor. Jadi konstruktor ini dia akan dieksekusi ketika pertama kali kan tadi kita di slide yang sebelumnya kita lihat ya, ada new gitu ya. Nah, new itu sebenarnya dia by default mengeksekusi konstruktor ini gitu. Jadi apa yang ada di dalam konstruktor itu akan di running atau dieksekusi pertama kali gitu. Jadi misalnya nih, di dalam konstruktor itu ada inisialisasi variabel atau misalnya konstanta gitu ya. Nah, itu akan dieksekusi pertama kali itu. Jadi biasanya memang untuk loading pertama kali kita butuh inisialisasi apa gitu kan, itu bisa disimpan di konstruktor gitu. Seperti itu. Lalu di sini ada package ya, kita mengenal package juga. Package ini untuk restrukturisasi tadi ya, untuk mengklasifikasikan kelas-kelas ke dalam folder-folder yang manageable ya, gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya sudah mulai ada pertanyaan, boleh di post saja di chatan supaya nanti bisa dijawab mungkin pas akhir kali ya, itu supaya dikumpulkan dulu. Oke. Kita mulai masuk ke Java Object Oriented Programming atau biasanya Java OOP ya menyebutnya. Nah, jadi di dalam Java OOP sebenarnya ada beberapa lagi, tapi saya akan coba bahas yang memang
sering dipakai gitu kan. Ya di sini ada inheritance, ada polymorphisme gitu kan, ada overloading, overriding gitu, ada virtual method invocation. Lalu yang kedua, nanti kita akan membahas tentang access modifiers ya. Jadi access modifiers itu nanti ada protected dan lain-lain gitu. Seperti itu. Lalu ada konsep constructor dan method overloading. Tadi sempat saya bahas sedikit ya tentang constructor. Nanti saya akan bahas lagi sedikit lebih dalam gitu ya. Seperti itu. Lalu ada objek constructor gitu dan inisialisasi operation. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, saya coba menampilkan lagi di sini ada kelas employee. Kelas employee di sini saya inisialisasi 3 variabel dengan berbeda tipe data gitu kan. Ada name, salary, birth date dengan tipe data yang berbeda nih. Gitu. Jadi ada string, double, date gitu kan. Lalu di bawahnya ada satu metode get details gitu ya. Nah, seperti ini strukturnya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi saya akan coba membahas tentang salah satu konsep OOP yaitu inheritance ya. Inheritance itu artinya sebenarnya pewarisan ya, mewariskan gitu. Jadi di sini istilahnya itu ada class parent itu akan di-extend atau diwariskan ke kelas child-nya atau kelas anak gitu. Nah, ya di sini kelas employee itu di-extend oleh kelas manager gitu ya. Nah, apa sih fungsi dari inheritance ini gitu kan? Nah, inheritance ini adalah fungsinya agar kita bisa reuse semua variabel dan operation yang sudah di-define di kelas parent itu ke dalam kelas child-nya, kelas anak gitu. Selama aksesnya itu tidak private gitu. Nah, nanti saya akan coba bahas itu di next ya, sebentar lagi. Itu ada yang namanya access modifier gitu. Nah, di sini kan ada public class employee gitu kan. Di dalamnya ini kan ada public string name, public double salary gitu kan. Nah, ini public semua nih. Nah, public ini adalah access modifiers nih gitu. Nah, ini di bawahnya juga ada public class manager extend employee. Nah, ini keywordnya itu adalah extend gitu. Jadi extend si parentnya, kelas parentnya, employee gitu kan, seperti itu. Nah di bawahnya ada ini kelas anak, di sini ada departemen. Jadi behavior atau value-value yang ada di kelas parent itu nanti bisa digunakan oleh si kelas anaknya ini. Nah gitu. Ini adalah salah satu konsep dari OP ya, inheritance. Di diagramnya juga seperti ini ya. Jadi manajer ini dia akan menginheritance ke kelas employee seperti itu. Oke. Tadi saya sempat menyinggung tentang access control atau access modifiers gitu kan. Nah, di Java itu ada 4 access modifiers. Pertama, private, lalu default, protected, dan public gitu. Nah, kenapa sih harus ada